bahas apa aja Pak? Kan ketemu sama investor, ketemu sama dirut bank terkait dengan penyerapan dana pemerintah atau seperti itu? Enggak, dia sebenarnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu sih ya pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bond market saya, dan mereka juga banyak yang dari bank maupun dari capital market. Sebenarnya mereka yang pengen tahu saya sih kayak gimana saya orangnya, bener nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan salah satu concern mereka adalah ikut investasi di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, gimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap 1 hari dalam 1 minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Nanti orang bisa ngadu di situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin. Itu kira-kira utamanya. Tapi yang lain sih mereka nanya 200 triliun itu gimana sih dampaknya ke ekonomi segala macam. Perhitungan kita sih tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu. Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kita lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya. Terus saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia salah dia. Triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Mereka juga nanya dampaknya ke ekonomi kapan sih biasanya kelihatan. Ya tadi saya bilang triwulan keempat seperti itu, dan kedepannya harusnya kalau nggak dirubah kebijakannya ekonomi kita akan makin cepat tumbuhannya. Kalau BTN yang 15 triliun update-nya gimana Pak? Pindahin nggak Pak serapan dana ke BTN? Katanya udah 40% dia bilang Pak. masih 10, tapi dia bilang akan dipercepat yang 15 itu. Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dalam waktu dekat. Berarti hari Kan ini saya belum ketemu dia langsung ke banknya kan, saya akan datang ke banknya. Tapi ke banknya saya bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya. Tapi kan saya penguasa Danantaranya kan bisa bagi pemilik datang ke situ. Yang protes siapa? Pak, hari ini laporannya berapa Pak kalau dari BTN Tahu Pak? aja. Laporan Sekitar BTN. 10 dia bilang tadi. Pak tadi bilangnya 40% Pak BTN Pak. 10 per 25 berapa? 10 per 25 masih 40%. 40%. Ya itu 10 per 10 triliun. Pas kan? Iya. Lo bisa matematik lo. Pak, kalau bank swasta sendiri tadi kan ada beberapa dirut bank swasta, itu apa sih Pak? Mau dikucurin juga Pak? Mau dikasih juga apa lagi gimana Pak? Enggak. Dia kan salah satu investor, mereka adalah investor dari bond market, bond surat utang kita kan. Mereka pengen tahu gimana sih saya memanage ekonomi ke depan, ngaco apa enggak, apakah saya akan membatasi batas yang sering ditanyakan oleh Reuters mana? Bloomberg 3% deh. Ini nih, sembunyi sekarang dia, takut ketahuan dia sembunyi. Tapi pesan saya ke mereka adalah, mereka kan melihat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa. Yang 200 triliun adalah uang saya di BI, saya pindahin aja. Fiskalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management, ya Mas ya. Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit, dan nggak akan dalam jangka pendek untuk menaikkan rasio utang ke PDB juga. Walaupun standar dia nih, standar Eropa, standar Amerika udah dilanggar semua, mereka udah geser. Tapi saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kencang, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak. Tambahan ke Himbara sudah ada estimasinya berapa? Belum, saya nggak tahu mereka sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan begitu, kami sanggup. Begitu dikasih bingung. Tapi gini,
ada salah persepsi seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Biasanya kan harusnya itu bunga saya kan lebih dari bunga pasar sebelumnya. Dia biasanya kalau bisa nyalon kredit lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Ya mungkin follow dari margin mungkin turun sedikit, tapi volume makin bagus dan kualitasnya kreditnya akan bagus juga karena ekonominya lagi ekspansi. Perusahaannya kemungkinan gagalnya sedikit yang pinjam ke bank. Tapi Selain Bapak B- open akan ngasih ke Himbara tambahan Pak? Atau merasa sudah cukup sekian? Open. Kenapa Pak? Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%. Yang menolnya base money-nya saya pikir harusnya idealnya 20% lebih sedikit. Berarti harus tambah berapa Pak ke Himbara kalau gitu? Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau ke bank daerah kapan Pak? 5,5% di kuartal 4 itu leverage dari 200 triliun atau ditambah ada tambahan? 200 triliun dulu itu. Nanti kalau ada stimulus tambah lagi tuh. Berarti Bapak seriously considering mau nambah ke Himbara Pak dana Nggak, kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang. Itu karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak protes. Si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan. Karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Gak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya nggak merubah anggaran sama sekali. Juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya private sektornya bisa tumbuh. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik bahwa apakah kita akan menciptakan pertumbuhan dari sisi pemerintah aja. Saya bilang enggak, karena kan government spending itu di PDB cuma 10% lah kira-kira. Berarti sisanya yang lain swasta kan 90%. Yang akan kita galakkan itu termasuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi. Saya jelaskan ke mereka caranya gimana. Jadi sepertinya mereka senang, apalagi dikasih makanan gratis. Kalau ke bank daerah sudah tahu belum Pak kapan? Nanti kita bicarakan dengan bank daerahnya. Tapi tim saya sudah siap di sini. Tapi kan tentunya nggak sebesar Bank Himbara karena daya serap mereka juga relatif lebih kecil. Wilayahnya apa aja sih Pak kalau Bank Himbara? Yang saya baru Bank BPD? diskusikan Jatim sama DKI. Yang lain saya belum diskusi. Untuk daerah-daerah 3T gitu Pak yang punya BPD juga mau 3T, Pak, di termiskin. Terluar termiskin. Enggak, itu harus masuk lewat program yang lain. Ini kan profesional business approach. Kalau yang itu mah pakai program yang lain, bantuan segala macam yang udah ada programnya. Kalau saya taruh di sini, ntar uang saya nggak balik. Orang udah jadi miskin. Pak, tadi Bapak bilang kan pemerintah, Bapak melihat bahwa Kenapa di bawah? Takut ya? ganggu TV Pak. M0 itu kan tumbuhnya harus 20% targetnya. Sekarang baru 13, berarti Bapak melihat perlu ditambah lagi. Nah itu kapan Pak mau dikasihnya ke Pak? Kalau Saya lihat ini kan baru data keluar bulan akhir September ya. Kita lihat gimana pergerakannya ke depan. Kalau menurut saya sih ini udah perkembangan yang bagus sekali dari nol naik ke sana. Saya harapkan nanti kita lihat gimana kegiatannya perbankan kan kita bisa monitor dari hari ke hari lebih kelihatan tuh. Nanti kita tambah seperlunya. Pak, tapi Pak, pasti akan untuk nambah. Pak, Selain BRI siapa? Saya akan monitor supaya nggak jatuh lagi. Pak tadi Tadi di Pak, dalam ada pembahasan soal insentif. Selain falas itu. BRI siapa lagi Pak yang menyatakan kesanggupannya buat tambah dana itu Pak? Tadi PTN juga BNI juga siap kan ya, BNI siap. Tapi kan ntar kita lihat seperti apa. Tapi saya pikir sih sementara udah cukup lah. Seandainya saya tambah juga sekarang nanti ke depan akan diam-diam kecuali yang BPD kali. Pak Purbaya. Pak, Gimana tadi sih malam Bapak? Itu rapat dengan Presiden selain tentang DHSDA apa aja sih Pak? Mungkin kan kalau kata Mensesnek itu terkait dengan sektor keuangan dan juga perbankan Pak. Apa aja sih Pak arahan selain DHSDA ya Pak? Apakah ada terkait dengan insentif untuk mendorong repatriasi dolar yang sebelumnya kata Bapak kan sedang digodok istana tuh Pak? Belum, semalam utamanya mengevaluasi program yang ada dan ada sedikit pembicaraan dengan untuk sektor finansial. Tapi belum matang, jadi masih kita diskusikan lebih dalam lagi. Nah, takutnya ntar salah ngomong bilang A, taunya B. Nanti dianggap saya ngibul lagi. Belum selesai. Belum ada yang bisa dibocorkan Pak terkait dengan apa sih garis besarnya aja? Ada yang dibocorin pasti salah tapinya. Soal penghapusan iuran tunggakan BPJS itu ada dibahas nggak?
nggak ada. Belum ada. Belum semalam sih, yang jelas semalam nggak bicara itu. Terus Pak, tadi alasan ada pembubaran statement apa, Satgas Pak? PLBI kan Pak? Tadi kan ada di Dia investor juga investor. Pak, soal tanggapan ketentuan pajak pesangon sama pensiun ini digugat ke MK gimana Pak? Pajak pesangon sama pensiun Pensiun. DPR. di MK Pak. Siapa? Pensiun siapa? Pegawai swasta ada 9 orang yang menggugat. Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Keuangan Nanti kita cek Pak. juga cek kita bukan ke siapa. Saya belum tahu. Kita belum. Oh, kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat ke pengadilan. Pak Purbaya, Pak, Kementerian untuk Keuangan memastikan ada diajak ngomong sama Den Pak soal membuat Family PLBI office. sebagai pusat keuangan Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih Pak ajakan omongan dari Den Pak? Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dia bisa bangun sendiri, ya bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor itu aja. Menurut Dan Bapak, tidak memberikan input untuk konsep apa gimana? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Itu doa. menurut Bapak family office itu perlu nggak sih Pak? Tapi untuk sistem keuangan Indonesia ini. Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua dia sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Pak Purbaya, soal 200T itu penyalurannya untuk apa, pengawasannya dari Kemenkyu untuk biar agar kreditnya tepat sasaran tuh gimana ya Pak? Enggak, itu saya nggak awasin, yang penting nggak dihabisin aja. Karena kan saya taruh di bank-bank yang pinter-pinter, yang lebih profesional dari saya dalam menilai kredit. Justru saya taruh di bank-bank itu supaya bukan pemerintah yang ngabisin ya, supaya tadi bank-banknya itu memakainya menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Kan spesifikasi keahlian spesifik dari bankir adalah menilai kredit kan dan menyalurkan ke tempat yang pas. Kalau nggak mereka udah bangkrut sekarang. Berarti tergantung bisnis bank masing-masing gitu ya? Iya, tergantung keahlian mereka sendiri seperti apa. Pak Purbaya. Pasti ada resiko kan, tapi mereka ada risk management juga. Kalau saya pakai punya pemerintah, nggak secanggih punya mereka pasti. Kemarin Pembubaran Satgas PLBI kan kemarin Bapak ngomong katanya hasilnya minum itu gimana Pak? Belum saya akan nanti saya akan periksa lagi seperti apa. Tapi udah dipasti akan dibubarkan. Saya lihat dulu. Kalau saya sih maunya saya bubarin, tapi saya cek lagi. Alasannya apa aja sih Pak spesifiknya, maksudnya kenapa dibubarkan? Kan buat optimalisasi aset. Selama ini berapa pendapatannya yang didapat? Tahu nggak? Nggak ada kan, minimum kan. Ributnya besar kan? Besar. Apa yang kita ribut-ribut terus nggak dapat apa-apa. Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin. Tapi kalau rekodnya seperti sekarang, ribut-ribut doang, buat apa? Kita maju ke depan, move forward, judul pendek. Berarti dilupain. Krisis 2025 kita lupain, 2098, 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Tapi sisa yang belum ketahuan